Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang analisa saham RIGS, TNCA, AMRT metode Value Investing Juni tahun 2022. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1, di mana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham RIGS, TNCA, AMRT ini. Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, PER, ROE, NPM, DCF dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian. Sebelum kita membahas tentang value investing saham RIGS, TNCA, AMRT, mari kita simak dulu profil dari RIGS, TNCA, AMRT berikut. Satu, RIGS. RIG Tenders Indonesia Terbuka adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa logistik bagi industri energi, terutama industri batubara dan industri minyak dan gas. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan armada yang terdiri dari Ancor Handling Supply Tugboats, Accommodation, Workover Barges, Flat Top Barges dan Self-Discharging Barges. Bidang usaha perusahaan terdiri dari segmen batubara, lepas pantai dan jasa lainnya. Segmen batubara meliputi pengangkutan kapal di pelabuhan, dan pengangkutan dan pengantaran. Perusahaan memberikan layanan penyewaan kapal tarik dan tongkang pada perusahaan tambang untuk pengangkutan batu bara dan agregat lainnya. Segmen lepas pantai meliputi kegiatan penunjang untuk eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak dan gas bumi. Perusahaan melayani penyewaan kapal persediaan dan tongkang akomodasi pada perusahaan industri hulu untuk mendukung kegiatan lepas pantai mereka. Layanan ini mencakup layanan untuk berbagai fase eksplorasi, pengembangan dan produksi, yang sebagian besar terkait dengan jasa peletakan, instalasi, perawatan dan penggantian untuk pemasangan alat lepas pantai, pipa dan single buoy mooring, jasa pengangkutan kerangka kapal, serta jasa manajemen dan keagenan pelayaran. Segmen jasa lainnya meliputi jasa boga, manajemen kapal, manajemen kru, dan jasa bunker. Laporan keuangan RIGS sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 22 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing RIGS. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,72 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 22,95 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham RIGS saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 4,51 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 351,73 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham RIGS saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 5,61% sedangkan rata-rata industri sama dengan 64,52%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham RIGS saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 15,98% sedangkan rata-rata industri sama dengan 22,53%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham RIGS saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 10,45% sedangkan rata-rata industri sama dengan 13,48%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham RIGS saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp2.196, sedangkan harga saham saat ini Rp715, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing RIGS sama dengan 4, atau 66,67%.
2. TNCA. Trimuda Nuansa Citra Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan pengiriman udara mandiri. Perusahaan menyediakan jasa kurir, logistik dan kargo dengan nama dagang GED. Perusahaan memiliki 3 cabang besar di mana setiap cabang membawahi agen-agen. Cabang tersebut, diantaranya berada di Balikpapan, Bandung, dan Surabaya. Laporan keuangan TNCA sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 22 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing TNCA. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 5,43 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 5,11 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham TNCA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 64,86 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 20,87 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham TNCA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 21,55%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 93,69%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham TNCA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 8,43%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 6,61%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham TNCA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 5,20%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 9,02%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham TNCA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham terlalu mahal, overvalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp147, sedangkan harga saham saat ini Rp550, sehingga kita beri 0 poin. Total poin value investing TNCA sama dengan 2, atau 33,33%. 3. AMRT. Sumber Alvaria Trijaya Terbuka adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang rantai penyimpanan dan mengelola waralaba. Rantai toko dioperasikan dengan merek Alfamart. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 2 segmen operasi, makanan dan non-makanan. Gerainya tersedia di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Cilengsi, Tangerang, Cikarang, Bandung, Sidoarjo, Cirebon, Cilacap, Semarang, Lampung, Malang, Klaten, Makassar, Balaraja, Palembang, Bogor, Jember, Medan, Banjarmasin, Jambi dan Pekanbaru. Anak perusahaannya adalah PT Sumber Trijaya Lestari, yang bergerak dalam bisnis retail online, Alfamart Retail Asia Ltd, PT Sumber Indah Lestari, dan PT Midi Utama Indonesia Terbuka. Laporan keuangan AMRT sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 22 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing AMRT. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 7,97 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 7,04 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham AMRT saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 30,10 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 36,13 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham AMRT saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 215,69% sedangkan rata-rata industri sama dengan 81,04%.
dapat disimpulkan bahwa DER saham AMRT saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 26,47%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 13,78%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham AMRT saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 2,95%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 0,27%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham AMRT saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham terlalu mahal, overvalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp1.308, sedangkan harga saham saat ini Rp1.960, sehingga kita beri 0 poin. Total poin value investing AMRT sama dengan 3,50,00%. Untuk teman-teman yang berminat template file Excel perhitungan PBV, per, DER, ROE, NPM dan discounted cash flow, DCF, silahkan subscribe dan komen pada video ini, nanti saya kirimkan via email. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi agar channel YouTube Cuan Harian semakin semangat membagikan tips dan analisa seputar saham, silakan scan QR Code berikut atau klik link donasi di deskripsi video ini. Terima kasih. Kesimpulan. Berikut nilai acuan yang saya gunakan untuk menentukan hasil akumulasi value investing. Jika total persentase value investing sama dengan 0%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat tidak bagus. Jika total persentase value investing kurang dari 50%, maka value investing saham tersebut saat ini tidak bagus. Jika total persentase value investing 50% sampai 70%, maka value investing saham tersebut saat ini belum bagus. Jika total persentase value investing lebih besar dari 80%, maka value investing saham tersebut saat ini bagus. Jika total persentase value investing sama dengan 100%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat bagus. Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham RIGS, TNCA, AMRT sesuai dengan data per tanggal 22 Juni tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 1. Saham RIGS saat ini value investingnya belum bagus, 66,67%, dikarenakan nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri dan nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri. 2. Saham TNCA saat ini value investingnya tidak bagus, 33,33%, dikarenakan nilai PBV-nya di atas rata-rata industri, nilai PER-nya di atas rata-rata industri, nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri dan harga saham saat ini terlalu mahal, overvalue. 3. Saham AMRT saat ini value investingnya belum bagus, 50,00%, dikarenakan nilai PBV-nya di atas rata-rata industri, nilai DER-nya di atas rata-rata industri dan harga saham saat ini terlalu mahal, overvalue. Semoga tips ini bermanfaat dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.